Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kesana Putri dengan NIM 72174190 dari akuntansi B 2019. Kali ini kita akan membahas mengenai proyek 5, yaitu pembelian buku web atau HTML. Oke, langsung saja. Jadi di contoh ini, di sini kita akan membuat sebuah formulir untuk membeli buku mata kuliah Sistem Informasi, yang mana di formulir ini dia akan menggunakan 5 teknik umum. Nah, apa saja? Yang pertama ada field text. Nah, field text di sini kita akan mengetikkan sebuah atau sebaris data. Lalu ada menu drop down. Nah, teknik menu drop down ini itu mengkombinasi jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di halaman web, tetapi masih memungkinkan sejumlah pilihan yang bersifat saling eksklusif lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada tombol radio. Nah, di mana teknik tombol radio ini akan sesuai jika beberapa pilihan itu saling eksklusif ditampilkan. Selanjutnya ada kotak cek. Nah, kotak cek ini tuh serupa dengan tombol radio, tetapi bedanya kalau di kotak cek ini pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Selanjutnya ada yang terakhir itu ada kotak teks. Nah, kotak teks ini berguna untuk mengisi komentar yang diberikan oleh pembacanya gitu. Oke, nah ini bisa dilihat contohnya. Jadi ada name, email, lalu what course are you taking, langsung ada what type of book do you prefer, lalu ada pilihan lagi ya, what else would you like, lalu di sini kita bisa mengetikkan sebuah komentar. Oke, selanjutnya di sini ada bagian-bagian formulir contoh. Jadi di bagian formulir ini itu dimulai sama seperti proyek 3 ya. Titik perbedaan yang paling signifikan itu adalah pada baris 6 dan juga 50 dari kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir. Nah, baris bernomor pada figur ini itu hanyalah berfungsi sebagai titik referensi, yang mana nomor tersebut tidak akan muncul dalam file kode HTML untuk halaman web. Nah, selanjutnya baris 13 dan 17 itu adalah perintah-perintah yang berisi untuk menangkap input untuk nama dan juga alamat email para pengguna. Selanjutnya ada bagian halaman web. Nah, bagian halaman web berikutnya ini itu akan menanyakan mata kuliah yang diambil oleh siswa. Itu ada di baris 23 hingga 29, yang mana akan menunjukkan bagaimana sih pilihan-pilihan tersebut ditentukan. Siswa tersebut melihat judul-judul mata kuliah itu bagaimana. Selanjutnya ada formulir menanyakan apakah siswa tersebut lebih menyukai buku bekas atau buku baru. Selanjutnya ada kata cek dalam baris 33 yang menyebabkan halaman web untuk memilih pilihan use dari awal. Nah, di sini diperhatikan lagi bahwa baris 35 itu tidak berisikan kata cek, hanya satu pilihan untuk file tombol radio yang boleh memiliki cek pada perintah inputnya. Nah, ini bisa dilihat ya, line 1 itu HTML, line 2 tuh itu sama kayak yang di proyek 3, cuma yang sudah dijelaskan tadi perbedaannya ada di beberapa baris. Oke, selanjutnya ada menyimpan contoh. Nah, menyimpan contoh ini kita harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Nah, ini setelan dokumennya itu dokumen teks, dan untuk ekstensinya itu nanti txt, yang mana file txt ini akan secara otomatis ditambahkan ke nama file. Jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks, browser web tidak akan menerjemahkan jenis-jenis dokumen teks tersebut. Selanjutnya, caranya bagaimana? Masukkan nama file seperti book HTML untuk proyek, tapi tanpa tanda petik. Nah, jenis file yang dipilih yaitu save as, tipe haruslah all files, dan pengodenya juga harus diset ke ANSI. Nah, jika di sini kita tidak memilih all file, otomatis halaman web tersebut jadi tidak bisa bekerja dan lebih buruk lagi gitu. Selanjutnya ada melihat halaman web. Nah, setelah halaman web disimpan tersebut, di sini kita dapat melihatnya untuk memeriksa apakah halaman tersebut bekerja dengan baik. Di sini kita tidak harus menutup program WordPad program ini. Program ini tetap akan terbuka ketika Anda melihat file kita tadi. Dengan browser web, bukalah browser web dan juga pilihlah perintah file, ikuti perintah open, ketikkan nama file atau browser untuk mencarinya, dan klik tombol OK halaman web yang mana akan muncul di browser. Oke, selanjutnya jika kita perlu membuat beberapa koreksi, pilihlah editor notepad lagi. Editlah kode HTML dan simpanlah dokumen tersebut. Setiap kali Anda menyimpan file HTML menggunakan notepad, amat penting untuk memastikan bahwa jenis file adalah all file. Jadi jangan sampai lupa ya, untuk memastikan jenis filenya adalah all files. Lalu bukalah ulang browser web tersebut dan pilihlah perintah view, diikuti perintah refresh. Ulangi proses ini hingga Anda merasa puas dengan halaman web yang dihasilkan. Nah, ini bisa dilihat contohnya ya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.